Pada tahun 1964, Jepang membuka kereta api pertama di dunia, dan teknologi kereta api berkecepatan tinggi telah digunakan di seluruh dunia sejak saat itu. Saat ini kereta api berkecepatan tinggi telah ada selama hampir 60 tahun, tetapi Cina telah berhasil melampaui Jepang dan menjadi pemimpin dalam bidang ini. Saat ini jaringan kereta api berkecepatan tinggi Cina melampaui 45.000 km, yang menjadikannya negara dengan jaringan kereta api berkecepatan tinggi terpanjang di dunia. Teknologi dan pengalaman perkereta-apian Tiongkok telah menarik minat banyak negara untuk bekerja sama dan belajar mewujudkannya. Vietnam mengumumkan selama kunjungannya ke Cina tahun ini bahwa mereka berharap untuk mempelajari teknologi kereta api berkecepatan tinggi Cina dan mengundang Cina untuk berpartisipasi dalam proyek kereta api berkecepatan tinggi Vietnam senilai 1,2 triliun rupiah. Perlu disebutkan bahwa Vietnam pernah memilih Jepang sebagai mitra untuk proyek kereta api senilai 1,2 triliun rupiah, tetapi karena berbagai alasan, proyek tersebut belum dimulai. Namun sekarang Vietnam telah memutuskan untuk meminta bantuan Cina. Jadi mengapa sebelumnya Vietnam menolak bekerja sama dengan Cina, dan akankah Cina membantu Vietnam membangun kereta api berkecepatan tinggi? Jika Anda merasa video hari ini menarik, pastikan untuk berlangganan, agar Anda tidak melewatkan video menarik apapun. Sekarang mari kita masuk ke topik hari ini. Vietnam terletak di bagian timur semenanjung Indochina yang berbatasan dengan Kamboja dan Myanmar, serta menghadap Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand. Tidak seperti negara lain, wilayah Vietnam dengan luas lebih dari 1.600 km dari selatan ke utara dan lebar tersempitnya hanya 50 km. Secara teori, bentuk geografis yang unik ini sangat cocok untuk pengembangan transportasi kereta api, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun kenyataannya selalu lebih rumit dari kenyataan. Saat ini total panjang jaringan kereta api di Vietnam telah mencapai 3.143 km, yang sekitar 70% dibangun selama periode kolonial Prancis. Setelah puluhan tahun digunakan, kereta api ini mulai menunjukkan usia tuanya, relnya terus-menerus aus, jembatan-jembatannya secara bertahap menua, dan sistem sinyal menjadi usang. Untuk memperbaiki situasi, sejak awal tahun 2005, Vietnam mengusulkan rencana kereta cepat utara selatan. Sejauh yang saya ketahui kereta cepat utara selatan Vietnam dimulai dari Han, ibu kota Vietnam, dan memanjang hingga kota Ho Chi Minh, pusat ekonomi di selatan. Panjangnya sekitar 1.570 km dan investasi awal sekitar 977 triliun rupiah. Saat ini, perjalanan kereta dari Hanoi ke kota Ho Chi Minh memakan waktu lebih dari 30 jam. Setelah selesainya kereta cepat utara selatan, waktu tempuh diperkirakan akan berkurang drastis hingga kurang dari 6 jam. Setelah kereta cepat utara selatan mulai digunakan, biaya transportasi barang Vietnam diharapkan dapat berkurang sekitar 20% hingga 30%, dan juga akan merangsang pengembangan industri terkait seperti konstruksi, manufaktur dan jasa. Seorang profesor ekonomi di Universitas Tokyo pernah meramalkan bahwa setelah selesainya kereta cepat utara selatan ini, PDB Vietnam dapat tumbuh sekitar 3% per tahun. Berdasarkan PDB Vietnam saat ini sekitar 782 triliun rupiah, ini setara dengan peningkatan sekitar 195 triliun rupiah. Pada tahun 2030, PDB Vietnam diperkirakan akan melampaui 9,5 kuadriliun rupiah yang akan meningkatkan status Vietnam di Asia Tenggara. Tetapi pada saat itu Vietnam menolak Tiongkok dan memilih bekerja sama dengan Jepang. Mengapa Vietnam menolak bekerja sama dengan Tiongkok? Untuk memastikan bahwa kereta api cepat utara selatan maju dan efisien, pemerintah Vietnam mencari mitra internasional,
pada saat itu di Asia hanya Tiongkok dan Jepang yang bersaing untuk proyek ini. Perusahaan Tiongkok pada saat itu sangat mementingkan proyek ini dan mengirim delegasi ke Vietnam berulang kali untuk memberikan solusi teknis dan saran terperinci. Jika Vietnam memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok, jaringan kereta api cepat kedua negara akan terhubung dengan mulus. Pada saat yang sama, Jepang adalah negara dengan kereta api cepat paling maju di dunia. Pada saat itu mereka telah mengumpulkan banyak pengalaman di bidang kereta api cepat, dan teknologinya sangat matang. Menurut statistik internasional, tingkat kecelakaan kereta Shinen Jepang hampir nol, dan tingkat ketepatan waktu keretanya tetap di atas 99%, peringkat pertama di dunia. Selain itu, Jepang juga merupakan salah satu investor terbesar Vietnam, dengan dana yang mencapai 114 triliun rupiah, yang mencakup berbagai bidang seperti manufaktur, infrastruktur, dan jasa. Sehingga dalam persaingan ketat antara Tiongkok dan Jepang, Vietnam menganggap bahwa teknologi kereta api Jepang lebih maju, dan dapat mendukung pembangunan ekonomi Vietnam dalam banyak aspek. Akhirnya pada tahun 2006, kedua belah pihak mencapai kesepakatan senilai 977 triliun rupiah. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa 18 tahun telah berlalu sejak proyek kereta api cepat Utara Selatan diusulkan, tetapi pembangunan belum dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ini? Menurut rencana proyek kereta api cepat Utara Selatan, Jepang akan melakukannya dalam 2 tahap. Pertama, fokusnya adalah membangun bagian utama yang menghubungkan Hanoi ke Vinh, Nha Trang dan Ho Chi Minh. Selanjutnya proyek akan beralih ke tahap kedua, yaitu membangun bagian tengah antara Vinh dan Nha Trang. Tahap pertama awalnya dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2010 dan diharapkan selesai pada tahun 2016. Tahap kedua dijadwalkan dimulai pada tahun 2018 dan diharapkan selesai pada tahun 2022. Jika semuanya berjalan lancar, kereta api cepat Utara Selatan ini diharapkan beroperasi penuh pada tahun 2025. Namun ketika rencana tersebut diserahkan ke Majelis Nasional Vietnam untuk ditinjau, hal itu memicu pertentangan luas dan pertimbangan hati-hati, yang akhirnya menyebabkan penolakan proyek ambisius ini di Majelis Nasional Vietnam. Meskipun ada beberapa kemunduran, pemerintah Vietnam tidak pernah menyerah pada rencana kereta api cepat Utara Selatan. Pada tahun 2013, Badan Kerjasama Internasional menyampaikan laporan kepada Departemen terkait Vietnam, yang mengusulkan jalur yang direkomendasikan dan model pembiayaan. Sayangnya rencana ini tidak difinalisasi, dan sejak saat itu pemerintah Vietnam telah melakukan penelitian dan diskusi jangka panjang dengan mitra internasional. Pada tahun 2019, Kementerian Transportasi Vietnam mengusulkan rencana baru, di mana total investasi dikurangi secara signifikan, menjadi hanya sekitar 40% dari rencana awal, dan kecepatan kereta maksimum juga dikurangi dari 350 km menjadi 200 km. Meskipun ada penyesuaian ini, Departemen Perencanaan dan Investasi Vietnam masih percaya bahwa total biaya proyek terlalu tinggi. Karena masalah-masalah ini, proyek tersebut belum dimulai pembangunannya dalam 18 tahun terakhir. Perlu disebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara Asia Tenggara telah membangun kereta api berkecepatan tinggi dengan bantuan Cina. Kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Jakarta-Bandung adalah jalur kereta api berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara. Menurut statistik, kereta api berkecepatan tinggi ini diharapkan dapat mengangkut hampir 30 juta penumpang setiap tahun dan menghasilkan sekitar 8 kuadriliun rupiah bagi Indonesia. Pada saat yang sama, pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung akan mempersingkat waktu tempuh dari 3 jam menjadi sekitar 40 menit. Karena melihat keuntungan yang besar, Vietnam juga mulai merasakan pentingnya proyek ini,
sehingga pada tahun 2023, Vietnam membuat keputusan besar untuk memulai kembali proyek kereta cepat Utara Selatan. Namun kali ini, perkiraan biaya proyek telah meningkat menjadi 1,2 kuadriliun rupiah. Tidak seperti sebelumnya, pemerintah Vietnam memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Jepang, tetapi kali ini beralih ke Tiongkok. Pada 28 Maret 2024, Menteri Investasi Vietnam melakukan kunjungan 3 hari ke Tiongkok. Selama periode ini, ia secara pribadi menaiki kereta cepat Tiongkok dan memuji teknologinya. Ia menyatakan keinginan yang kuat untuk belajar tentang teknologi kereta cepat Tiongkok dan mengundang Tiongkok untuk berpartisipasi dalam proyek kereta cepat Utara Selatan Vietnam, senilai 1,2 kuadriliun rupiah. Sebagai tambahan, ia juga secara khusus meminta Tiongkok memberikan bantuan teknis untuk membantu Vietnam melatih, mentransfer teknologi dan berbagi pengalaman dalam pengembangan industri perkereta-apian. Tiongkok telah menyatakan kesediaannya untuk berbagi pengalaman dalam mengembangkan kereta cepat Utara Selatan. Saat ini, pemerintah Vietnam sedang mengevaluasi 3 opsi. Opsi pertama mengusulkan penggantian jalur kereta yang ada, dengan jalur berkecepatan 350 km per jam untuk meningkatkan efisiensi transportasi penumpang dan barang. Opsi kedua memiliki kecepatan 250 km per jam dan memberikan manfaat yang lebih besar, yang memungkinkan transportasi penumpang dan barang secara bersamaan dalam situasi khusus atau darurat. Opsi ketiga juga menargetkan kecepatan 250 km per jam, tetapi mengadopsi moda transportasi penumpang dan barang gabungan. Semua rencana ini akan mematuhi ukuran standar 1435 mm yang sesuai dengan standar kereta api Tiongkok. Perlu dicatat bahwa selain kereta api cepat Utara Selatan, Vietnam juga berencana untuk membangun 2 rel kereta api cepat di utara. Yang pertama akan menghubungkan Hanoi ke Provinsi Lang Son yang berbatasan dengan Guangzhou, Tiongkok. Sementara yang kedua akan menghubungkan Hanoi dan provinsi yang berbatasan dengan Nanning dan melewati kota pelabuhan seperti Teluk Hiong dan Teluk Halong di Provinsi Quang Ninh. Kedua jalur kereta cepat ini akan semakin meningkatkan transportasi domestik Vietnam dan mendorong pembangunan ekonomi regional. Setelah kedua jalur kereta cepat ini selesai dibangun, kedua jalur ini akan memiliki kepentingan strategis yang besar, baik bagi Tiongkok maupun Vietnam. Jadi apakah Tiongkok akan membantu Vietnam membangun rel kereta ini? Seperti yang kita ketahui, Tiongkok adalah sumber impor dan investasi terbesar Vietnam, dan perdagangan antara kedua belah pihak juga berkembang. Pada kuartal pertama tahun ini, volume transportasi kargo kereta Tiongkok-Vietnam meningkat sebesar 82%. Untuk lebih meningkatkan efisiensi transportasi, Vietnam merenovasi rel kereta dari Nanning ke Pingsang, yang mempersingkat waktu perjalanan 1,5 jam. Jadi apakah Vietnam membangun kereta biasa atau kereta cepat? Tiongkok dan Vietnam telah memperkuat pengembangan logistik pariwisata dan investasi pada proyek ini, tetapi bagi negara manapun, membangun proyek rel kereta cepat bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal itu memerlukan dukungan teknis yang kuat, dan melibatkan banyak pembangunan infrastruktur dan pembebasan lahan yang dapat meningkatkan biaya dan memperpanjang waktu pembangunan. Terlebih lagi, karena rel kereta cepat memerlukan perawatan dan investasi jangka panjang, hal itu telah membawa tekanan yang cukup besar pada keuangan Vietnam, khususnya anggaran untuk rel kereta cepat Utara Selatan, yang mencapai 1,2 kuadriliun, yang setara 177% dari PDB Vietnam. Untuk mendapatkan uang ini, Vietnam kemungkinan harus meminjam, namun hal ini tidak hanya akan menambah beban utang negara, tetapi juga dapat membawa risiko bagi Tiongkok sebagai penyedia dana. Oleh karena itu, kunci apakah kerjasama dapat dicapai dengan Tiongkok, terletak pada apakah kedua belah pihak dapat menemukan titik temu dalam pendanaan, dukungan teknis dan pekerjaan proyek,
serta meminimalkan ketergantungan pada dana eksternal untuk memastikan operasi proyek yang stabil dan jangka panjang. Jadi, apa pendapat Anda tentang pembangunan kereta api cepat Vietnam ini? Agar tidak ketinggalan proyek dan berita terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.